Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas integral tentu atau the definite integral. Jadi kalau misalkan f kecil kontinu pada selang a, b, dan misalkan juga f besar adalah anti turunan dari f pada selang a, b, maka integral dari a sampai b fx dx itu akan sama dengan fb dikurangi fa. Nah ini maksudnya kita bisa lihat dari contoh berikut. Misalkan ingin ditentukan integral dari 4x min 6x kuadrat. Nah di sini berarti yang ini adalah sebagai f yang kecil ya, fx yang ingin diintegralkan. Maka kita cari antiturunan dari fx. Antiturunannya di sini adalah 2x kuadrat min 2x pangkat 3 plus c. Karena apa? Karena kalau ini diturunkan, si fx nya diturunkan, hasilnya akan menjadi 4x min 6x kuadrat ya. Nah kita sudah menemukan antiturunannya. Proses mencari antiturunan sudah dibahas di video sebelumnya, dengan aturannya juga ada ya. Nah di sini karena integralnya dari A sampai B yaitu A nya min 1, B nya 2, maka hasil antiturunannya fx ini kita cari nilai f2 dan juga f min 1 kita kurangi ya, karena di sini mengatakan dikurang. Nah kita menulis integral dari min 1 sampai 2. Hasil integralnya boleh juga kita tulis di sini dengan batas min 1 sampai 2. Kita substitusi 2, artinya ganti x nya dengan 2, sehingga ini menjadi 2 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 plus c. Kemudian dikurang dengan mensubstitusi nilai x min 1. Jadi ini min 1 kuadrat, hasilnya 1 ya, min 1 pangkat 3 min 1. Sehingga kalau disederhanakan, ini 8 dikurangi 16, negatif 8 plus c. Nah ini 2 ditambah 2, 4 plus c. Nah di sini c nya akan habis dikurangi c ya, karena kalau kita mensubstitusi x, ini nggak ada x nya, jadi tetap ada c dan c di keduanya, sehingga c nya hilang ya. Nah di sini sisanya nilainya adalah min 8 dikurang 4 adalah min 12. Sehingga ya kalau kita lihat proses ini, plus c ini kan secara umum antiturunannya, atau kita ambil yang ini saja juga boleh ya. Maka boleh juga saat kita melakukan proses integral, antiturunan yang diambil nggak pakai c juga tidak apa-apa, karena pada akhirnya kita akan mengurangi juga ya, c mengurangi c. Sehingga kita boleh juga menulis hasil integral dari ini 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Jadi salah satu solusinya saja dengan batas min 1 sampai 2. Nah kita bisa lihat contoh berikut. Integral dari 1 sampai 8 ini pangkatnya berupa pecahan ya, x pangkat 1/3 ditambah x pangkat 4/3 dx. Untuk proses integralnya sendiri sama seperti video sebelumnya, kita tambahkan pangkatnya 1/3 ditambah 1 jadi 4/3. Kemudian kita melakukan pembagian dengan pangkat tersebut 4/3. Yang 4/3 ditambah lagi 1 itu adalah 7/3 ya, dibagi 7/3. Nah ketika kita membagi dengan 4/3 sama dengan mengali 3/4. Jadi kita tulis 3/4 dan di sini 3/7. Sama seperti sebelumnya, disubstitusi nilai yang atas terlebih dahulu, yang B ya, 8. Nah ini perlu diperhatikan, setelah kita ganti 8 dan dikurangi yang diganti 1. 8 pangkat 4/3 ini 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga kalau dipangkatkan 4/3, 3 dengan 3 nya kita bagi atau kita coret ya, sehingga 2 pangkat 4. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 4, ini menjadi 2 pangkat 7. Sementara kalau 1 pangkat berapapun adalah 1. Nah sehingga ini akan menjadi 3/4. 2 pangkat 4 adalah 16 dan 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi ini proses sama dengannya. Kemudian yang kali 1 nggak ngaruh ya, jadi tetap 3/4 tambah 3/7. Kita kalikan 3 kali 16 48, 3 kali 128 384.
Nah, ini dikurangi masing-masing, kita buka kurungnya, dikurangi 3/4 dan dikurangi 3/7. Kita kurangi saja yang ada per 4 ya, dengan yang per 4 juga. Jadi 48 kurangi 3 menjadi 45. 384 kurangi 3, 381/7. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ubah ke pecahan biasa. 45 dibagi 4 jelas 11/4, ini 54 3/7 ya. Ini dari proses pembagian 381 kita bagi 7, ini prosesnya tadi dicoba. Kita bagi 7, diperoleh hasil 54 dengan sisa 3, jadi ditulis 54 3/7. Sehingga kalau ditambahin, kita tambahkan yang bulatnya aja, 11 tambah 54 65. 1/4 tambah 3/7 disamakan penyebut jadi 19/28, atau ini kalau diubah ke pecahan desimal kira-kira nilainya 65,68. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini ingin mencari dx turunan ya terhadap x dari integral 0 sampai x 3 sin t dt. Nah, kita akan menurunkan hasil integral. Pertama kita cari dulu integralnya, integral dari 0 sampai x 3 sin t dt. Di video sebelumnya kita sudah membahas integral dari sin ya. Integral dari sin kita karena 3-nya konstan jadi boleh dikeluarkan. Integral dari sin adalah negatif cos ya, masih ingat negatif cos, jadi negatif cos t karena ada di pengali 3 jadi min 3 cos t dengan batas sekarang 0 sampai x. Kalau kita substitusi x jadi ini min 3 cos x dikurangi kalau dimasukin 0 atau disubstitusi 0 min 3 cos 0. Kita tahu bahwa cos 0 adalah 1 sehingga negatif 3 kali negatif kali negatif 3 plus 3. Jadi hasil integral ini akan menjadi min 3 cos x plus 3 ya. Jadi plus 3 ini bukan bagian dari x ya, terpisah. Sehingga kalau kita lakukan turunan dx dari fungsi ini, ya kembali lagi turunan dari cos min sin, sehingga dikali min 3 positif 3 sin x ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, fungsinya diintegralkan lalu diturunkan lagi. Jadi ini seolah meniadakan ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke bentuk 3 sin, cuman di sini dalam x ya, 3 sin x. Oke. Nah, ini hampir sama dengan integral substitusi. Misalkan g terdiferensial dan f anti turunan dari f kecil, maka integral dari f gx kali gx n x dx itu sama seperti kita mencari integral dari f atau anti turunan dari f, kan adalah f besar ya, tapi dalam fungsi gx. Jadi ini ada di video sebelumnya juga. Atau seperti kita memisalkan ini gx nya dimisalkan sebagai u sehingga ini menjadi fu. Kemudian g aksen x dx nya ini sebagai du nya, ini du, ini u nya. Jadi integralnya menjadi integral fu du, sehingga hasil pun anti turunan dari f kecil kan f besar, jadi di fu tambah c. Seperti itu. Contohnya ini integral sin 3x dx. Kita yang menggunakan u aja ya. Kita misalkan di sini sebagai u-nya adalah 3x. Jadi misalkan u-nya 3x, turunkan ya terhadap x du per dx, hasilnya adalah 3, turunan 3x 3 ya. Nah, berarti du sama dengan 3 kali dx ya. Dx-nya ini dibagi jadi kali ya, pengali 3. Sehingga kita harus memunculkan du ya. Dan du itu nilainya 3 dx. Nah, tadinya ini seperti ini ya. Kalau kalian masih ingat. Di sini sin 3x dx ya. Sama kita tulis integral sin 3x dx. Tapi karena kita ingin memunculkan du itu nilainya 3 dx, maka di sini harus kita kali 3. Karena kita mengali 3, harus kita kali juga sepertiga. Supaya nilainya tidak berubah gitu integralnya. Jadi sepertiganya di depan, kemudian kita mengganti 3x-nya dengan u, 3 dx-nya dengan du. Nah, ditulisnya integral sin u du. Nah, integral sin ya, tadi sudah berulang-ulang, adalah negatif cos, sehingga sepertiga negatif cos u plus c. U-nya kita kembalikan lagi ke asalnya yaitu 3x, sehingga ini menjadi min sepertiga cos 3x plus c. Sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini
juga kita perhatikan x integral x sin x kuadrat dx. Nah, kita lihat hubungan antara x kuadrat dengan x ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Jadi ini mudah. Kita misalkan dulu u adalah x kuadrat. Sehingga nanti kita akan punya sin u ya. Kalau ini dimisalkan u berarti akan jadi sin u. Kita butuh du. Nah, u-nya x kuadrat, du turunan dari u adalah 2x ya, 2x dx. Sehingga kalau kita tulis lagi integral ini, kita tulis sin x kuadratnya terlebih dahulu, kemudian ada x dx. Karena kita ingin memunculkan 2x dx, kita kali 2, sehingga harus ada di depannya 1/2. Jadi ini harus sepasang ya, karena kita memunculkan 2 berarti harus mengalih 1/2. Nah, di sini kita bisa memisalkan yang x kuadratnya dengan u, sehingga berubah integralnya menjadi setengah integral sin x kuadrat menjadi sin u, 2x dx nya jadi du. Jadi 2x dx ini berubah jadi du. Integral sin u du. Nah, integral sin u udah tahu min cos u, sehingga ini menjadi min setengah cos u plus c. U nya diganti dengan x kuadrat. Oke, kita memperoleh bentuk integralnya min setengah cos x kuadrat plus c. Next, oke. Nah, ini kita ingin mencari integral x pangkat 3 akar x pangkat 4 plus c dx. X pangkat 4 plus 11 ya, sorry. Nah, yang kita misalkan sebagai u adalah yang ada akar ini ya, yang di dalam akar ini kita misalkan sebagai u. Jadi u sama dengan x pangkat 4 plus 11. Du turunan dari fungsi ini 4x pangkat 3 ya. Mudah-mudahan masih ingat turunan. Jadi ini du 4x pangkat 3 dx. Nah, jadi di sini harus ada 4x pangkat 3, yang kita punya itu baru x pangkat 3-nya aja, x pangkat 3 dx. Sehingga kita lakukan proses perkalian dengan 4, jangan lupa ada 1/4 depannya. Sehingga integralnya disubstitusi dalam u. Jadi 1/4, tulis dulu 1/4 integral u pangkat setengah ya, karena u pangkat setengah. Dan 4x pangkat 3 dx berubah menjadi du, jadi u pangkat setengah du. Kita lakukan integral seperti biasa, setengah ditambahin 1 jadi 3/2. Lalu kita bagi dengan 3/2 atau sama dengan mengali 2/3 ya. Yang hati-hati, jadi bukan dikali 3/2 tapi dibagi 3/2, sehingga boleh ditulis jadi dikali 2/3. Kita sederhanakan bentuknya 2 dengan 4 nya kita bagi ya. Jadi masukkan 2 yang di bawah ini. Sehingga nanti 2 kali 3 6 akan muncul 1/6. Jadi 1/6 ya, 1/6 itu dari 2 kali 3, yang bawahnya jadi 1/6 pangkat 3/2 plus c. Nah, u nya kita kembalikan ke x pangkat 4 plus 11. Sampai di sini saja sudah bisa, sampai hasil pangkat 3/2. Atau kalau yang ingat, pangkat 3/2 itu sama dengan ya, kalau x pangkat 3/2 sudah pernah disinggung sebelumnya, 3/2 itu 1/2, berarti x akar x ya, x dan x pangkat setengah. Jadi kita bisa menulisnya x pangkat 4 plus 11 akar x pangkat 4 plus 11, dan jangan lupa di sini plus c nya ada ya, plus c. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan coba integral yang ada batasnya ya. Yang ada batasnya. Di sini integral dari 0 sampai 4 akar x kuadrat plus x dikali 2x plus 1 dx. Nah, sebelum kita memasukkan yang batas, kita anggap saja integralnya, abaikan dulu 0 sampai 4 nya ini, kita integralkan seperti biasa ya. Jadi kita abaikan itu, walaupun ini ada. Nah, yang akan kita cari terlebih dahulu adalah integralnya. Kita misalkan yang dalam akar u, yaitu x kuadrat plus x, sehingga ini akan menjadi du integral turunan dari x kuadrat apa, 2x plus 1 ya. Nah, ini ada dx nya. Nah, ini udah sesuai. Kalau kita perhatikan, ininya adalah du ya, sama dengan du. Kemudian ini akan menjadi u pangkat setengah atau akar u, sehingga integral ini akan menjadi integral u pangkat setengah du, pangkat setengah du. Nah,
kita tahu integral dari U pangkat setengah adalah pangkatnya akan menjadi 3/2 dan pengalinya 2/3 ya, karena dia dibagi dengan 3/2 plus C. Nah ini, atau kita kembalikan dalam bentuk X, 2/3 X kuadrat plus X pangkat 3/2 plus C. Nah ini adalah anti turunannya ya dari fungsi ini. Karena dia batasnya dari 0 sampai 4, maka di sini yang kita lakukan adalah mensubstitusi nilai 4 dan juga 0. Oke. Kalau kita memasukkan 0 ya, nanti pasti ini akan menjadi 0 ditambah 0 ya, akan menjadi 0 gitu. Jadi kesimpulannya integral 0 sampai 4 akar X kuadrat plus X 2x plus 1 dx ya. Hasil integralnya tadi yang ini kita ya boleh juga kita tulis seperti ini, 2/3 hasil integralnya X kuadrat plus X pangkat 3/2 plus C ya, dengan batasnya 0 sampai 4. Nah saat kita substitusi 4 ya, kita akan jelas nanti C nya akan hilang ya. Substitusi 4 berarti ini 2/3 4 kuadrat ya, 4 kuadrat 16 tambah 4 jadi 20 pangkat 3/2 plus C ya. Kita boleh menulis plus C atau C nya nggak dipakai juga nggak apa-apa, dimasukin di substitusi 0 jadi 0 pangkat berapapun 0 ya plus C. Nah C nya akan habis dikurangi sehingga yang tersisa adalah 2/3 kali 20 pangkat 3/2. Nah ini kan 20 nya bukan yang bisa disederhanakan akarnya ya, atau kita tulis sampai di sini saja boleh, atau dicari nilainya dengan kalkulator. Ini sekitar 59,63. Oke, jadi bedanya sedikit saja. Setelah dilakukan proses integral, kita masukkan batas. Kita coba yang integral batas tapi dari trigonometri. Ini 0 sampai pi/4 sin pangkat 3 2x kali cos 2x dx. Nah di sini yang mana yang akan kita misalkan sebagai U gitu ya. Kalau sebelumnya yang dimisalkan 2x nya gitu. Nah sekarang kita lihat ini yang berpangkat adalah si sinnya ya. Ini sinnya berpangkat 3, sin 2x nya berpangkat 3, maka langkah yang dimisalkan sebagai U adalah sinnya ya, sin 2x gitu. Sin 2x adalah sebagai U nya, sehingga du turunan dari sin apa, cos ya, cos 2x, tetapi turunan dari 2x nya 2, jadi ini 2 gantian ya, turunan berantai, masih ingat 2x nya diturunkan terlebih dahulu 2, kemudian sinnya menjadi cos 2x. Oke. Nah tentu saja ada pasangan dx nya ya, dx. Nah kita lihat soal ini, cos x dx nya sudah ada, tetapi butuh pengali 2. Jadi kalau misalnya kita kali 2 di sini harus ada setengah. Nah jadi integralnya sendiri sama seperti integral sinnya dimisalkan U, jadi U pangkat 3, kemudian 2 kali cosnya ini adalah du, jadi hasil integralnya sama dengan integral U pangkat 3, yaitu 1/4 U pangkat 4. Oke, 1/4 U pangkat 4. Oh ya, integralnya masih ada setengah depannya ya, kita lupa ini ada setengahnya, jadi ini juga ada setengah, sehingga ini bisa tulis 1/8 U pangkat 4. U nya sendiri adalah sin 2x berpangkat 4. Nah plus C, kita boleh pakai plus C ya, sehingga dengan batasnya 0 sampai pi/4 ini kita ganti nilai x nya dengan 0 pi/4 dan juga 0. Masih ingat ya, pi/4 itu pi bernilai 180, jadi sama seperti
45. Jadi ini kita selesaikan. Jadi integral 0 sampai pi per 4 sin ya pangkat 32x cos 2x dx. Hasil integralnya tadi kita tahu adalah sin 2x pangkat 4. Ada 1/8 ya, tadi ada 1/8, saya tulis 1/8 aja di sini, 1/8. Kita mau bawa c-nya atau tidak juga nggak apa-apa ya, karena pasti c-nya akan habis dikurangi. Ini 0 sampai pi per 4. Kita substitusi pi per 4 nya sebagai pengganti x, sehingga akan menjadi 2 kali 4 5 90 ya, sin 90. Masih ingat sin 90? Nanti kita akan bahas kembali nilai sin, cos, tan dan seterusnya. Kalau kita ganti x nya pi per 4 atau 45 derajat, jadi 2 kali 4 5 90, sin 90 adalah 1, jadi 1/8. Yes, yang berpangkat 4 di sini hanyalah si sin 2x nya, jadi 1 pangkat 4 masih 1, jadi akan menjadi 1/8. Kemudian dikurangi, kalau kita ganti x nya 0, sin 0 adalah 0, jadi 0/8 ya 0 ya. Hasil integral ini akan menjadi 1/8. Oke, bagi yang lupa di sini kita ingatkan kembali nilai sin, cos dan tan beberapa sudut istimewa ya. 0, ini 0 derajat ya, 30, 45, 60 dan 90. Nah, nilai untuk sinnya dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, ini dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ini 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, hingga. Nah, ini akan berguna kalau menyelesaikan integral tentu yang ada sinnya atau cos ya, karena nah tadi kita kan setelah disubstitusi ya ke u, lalu kita kembalikan lagi ke x. Bisa juga kita lakukan integral tapi dalam u aja kita substitusinya, tapi batasnya pun harus kita ganti. Jadi kalau misalkan ya sama seperti sebelumnya, aturan substitusi, misal g kontinu dan punya turunan di kontinu dan terdiferensial ya, terdiferensial pada A sampai B, dan misalkan juga F kontinu pada rank G gitu ya, hasil dari fungsi G gitu. Maka ya ini syarat karena kita menggunakan fungsi komposisi sebenarnya ya. Integral dari A sampai B F dalam kurung Gx ya, G aksen X dx. Jadi ini yang integral substitusi sebelumnya. Nah, kita misalkan u-nya adalah gx gitu ya. Tadi sudah juga disinggung ini. Jadi hasil, karena ini akan menjadi turunan dari u yaitu du, jadi ini akan menjadi f dalam kurung gx nya dimisalkan u, jadi fu, kemudian yang ini menjadi du gitu ya, du. Oke, nah bagaimana dengan batasnya? Kalau tadi kita mengembalikan lagi ke x, nah ini sama seperti kita mencari nilai dari GA, batasnya sampai GB. Nah, oke. Kita bisa
gunakan yang sebelumnya ya sebagai mungkin contohnya, mana yang mau kita ambil. Ini juga bisa. Oke, yang ini aja mungkin, atau yang sebelumnya juga bisa. Kita anggap yang sin ini aja ya, integral dari 0 sampai pi per 4. Oke, kita coba. Jadi integral 0 sampai pi per 4, jadi itu adalah sin pangkat 4, sin pangkat 3 ya, sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, proses integralnya sama yang kita misalkan tadi sebagai u. Jadi ini akan menjadi integral. Kalau tadi kan kita nyari terpisah terlebih dahulu. Ini menjadi u pangkat 3 ya kan. Nah, ininya du. Cuman kita karena ada 2 kalinya, kita mengali tadi dengan setengah ya. Masih ingat ini ada setengahnya. Kenapa ada setengah? Karena turunan dari sin 2x adalah 2 kali cos 2x dx. Jadi harus ada 2 kali, sehingga ini ada setengahnya. 2 dan setengahnya yang ikut. Nah, ininya akan menjadi du, ini menjadi u pangkat 3 ya. Prosesnya sama dengan yang tadi. Oke. Jadi di sini hasil integralnya. Nah, ketika kita membuat batasnya dalam u, ini tadi kan kita misalkan u-nya adalah sin 2x. Sehingga du-nya adalah 2 kali cos x dx, cos 2x dx ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil ini, tapi kita ingin batasnya langsung dalam u. Oke. Nah, perhatikan di sini tadi u-nya adalah gx ya. Sehingga yang kita lakukan adalah mencari ga dan gb. Oke. Jadi ini tadi adalah gx kita. Ini sama dengan gx. Berarti kita mencari nilai g0 dan g pi per 4. Oke. Jadi yang kita butuhkan di sini g pi per 4 ya. Apa maksudnya? Kita cari nilai dari sin 2x tapi mengganti nilainya dengan pi per 4. Sehingga ini menjadi sin pi per 2 ya, atau sin 90, yaitu 1. Oke. Kemudian kita cari juga g dari 0 ya, batas yang bawahnya g0. Berarti akan menjadi sin 0 alias 0. Nah, ini maksudnya ketika kita sudah mengubah dalam u, kita boleh mengganti batasnya dalam u juga, yaitu saat x-nya 0, nilai u-nya menjadi 0 ya, hasil yang 0 ini. Kemudian saat u-nya adalah pi per 4, saat x-nya pi per 4, nilai u-nya di sini adalah 1. Jadi sama seperti kita mengubah untuk integral ini menjadi integral biasa dalam u. Jadi hasil integralnya apa? Integral dari u pangkat 1/3 adalah 1/4 ya. Ntar ini kita naikin dulu sedikit. Nah, ini dari 0. Ini hasil integralnya adalah 1/4 u pangkat 4. Nah, di sini kita menggunakan batas yang u langsung, yaitu 0 sampai 1. Sehingga hasilnya setengah dalam kurung 1/4 u pangkat 4. Saat u-nya diganti 1, jelas hasilnya 1/4. Dikurangi, kalau diganti 0 hasilnya 0. Hingga jawaban akhirnya setengah dikali 1/4, yaitu 1/8. Jadi kita dapat angka yang sama juga, yaitu 1/8. Cuman bedanya yang sebelumnya kita kembalikan ke bentuk x seperti ini, baru disubstitusi, tetapi ini langsung dalam u gitu. Jadi boleh menyelesaikannya seperti itu. Mungkin ya, kita akan coba mencari bentuk lain seperti yang ada di latihan. Oke, kita integral yang mana ya? Kita lihat problem set 4.4, walaupun ini sudah pernah dikerjakan juga ya. Nah,
Ibu ambil yang nomor ini ya, 49 ya. Ini tidak kerjakan waktu itu 49, integral 0 sampai 1 ya, cos 3x min 3 dx. Oke, di sini kita melihat yang pertama yang ingin dimisalkan sebagai u itu adalah 3x min 3. Jadi kita misalkan u adalah 3x min 3, sehingga diperoleh du sama dengan 3 dx. Nah, di sini belum ada 3, artinya kita mengali 3 dan depannya kali 1/3. Oke. Nah, sekarang kita ingin batasnya dalam u ataukah tetap dalam x. Yang ini bebas. Kalau kita ingin memisahkan dalam u, ini akan menjadi 1/3 integral cos u ya, karena ini jadi u, 3 dx nya menjadi du. Oke. Nah, saat kita menulis seperti ini, kita ingin misalkan batasnya dalam u gitu. Maka kita cari dulu nilai u ini saat x-nya 0. X-nya diganti 0, nilai u-nya akan menjadi 3 kali 0 dikurangi 3. 3 kali 0, 0 dikurangi 3 jadi negatif 3. Terus kalau x-nya 1, nilai u akan menjadi 3 kali 1 kurang 3 jadi 0 ya. Nah, di sini batasnya dari min 3 sampai 0 ya, karena kita mengubah batasnya dari dalam x 0 sampai 1 diubah menjadi min 3 sampai 0. Oke, jika kita menyelesaikan integral ini, kita tulis di atasnya aja ya isi integralnya. Integral cos adalah sin ya, 1/3 sin. Jadi 1/3 sin u dengan batasnya min 3 sampai 0. Oke. Kalau kita ganti u-nya dengan 0, sin 0 adalah 0. Jadi ini akan menjadi 0 dikurangi diganti min 3 akan menjadi 1/3 sin negatif 3. Oke. Nah, di sini yang kamu masih ingat ya, sin dari negatif ini sama dengan positifnya. Sin min x sama dengan min sin x. Jadi ini boleh juga min ketemu min positif. Jadi ini sama dengan 1/3 sin 3. Nah, seperti itu ya. Atau cukup negatif 1/3 sin negatif 3 juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini tetap itu sama sin 3. 3 di sini maknanya apa? Ya, kalau misalnya pi itu kan sebenarnya nilainya hampir sama ya, hampir sama nilainya dengan 3,14 nilai pendekatannya. Jadi sin 3 ini kurang dari pi gitu. Nah, jadi kita nggak pakai kalkulator, jadi kita tulis saja 1/3 sin 3. Jadi ini bukan dalam derajat ya. Ini sama seperti dalam kalau 3,14 itu pi, berarti 3 itu kurang dari pi. Sementara kalau sin dari pi menuju 0 ya, sin pi adalah 0 karena sama dengan 180 derajat. Oke, kita bisa coba bentuk-bentuk lain. Misalkan seperti nomor 35, integral 0 sampai 1 x kuadrat plus 1 pangkat 10 2x dx. Nah, kita mau batasnya masih dalam x ataupun dipindahkan jadi u boleh.
Di sini kita misalkan punya x kuadrat plus 1 sehingga du atau turunannya menjadi 2x dx. Nah, ini sudah sepasang ya. Ini du dan ini u pangkat 10. Jadi ini akan menjadi integral u pangkat 10 d. Jelas mudah, integralnya 1/11 x u pangkat 11. Nah, kalau kita ingin batasnya dalam u, kita cari nih. Untuk x1 ya, ini 1 nih. Batasnya berubah dalam u. Jadi u nilainya 1 kuadrat plus 1 yaitu 2. Kemudian kalau x-nya 0, nilai u-nya 0 kuadrat ya 0 plus 1. Nah, berarti batasnya kita ubah 1 sampai 2. Oke. Sehingga integral ini nilainya apa? 1/11 u pangkat 11. Jadi sangat mudah. Kita tulis integral, kita langsung integralkan ya, 1/11. Integralnya 1/11 u pangkat 11 ya, dengan batas yang u ya, karena kita sudah mengganti batasnya dari 1 sampai 2, sehingga ini menjadi 1/11 2 pangkat 11 dikurangi 1/11 1 pangkat 11. Oke. Ya, 1 pangkat 11 jelas ini 1, ini akan dikurangi 1/11. Nah, ini ya 2 pangkat 11. Berapa 2 pangkat 11 ya? 2 pangkat 7 tadi 128 ya. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Berarti 2 pangkat 4 lagi, 2 pangkat 4 16 kali 16 ya. 48 12 16 7 ya. 8 2 1. Jadi ini 8 14 0 2 ya, 2048 per 11, sehingga ini menjadi 2047 per 11 nya. Mudah-mudahan ini benar ya, boleh dikoreksi kalau misalnya kurang tepat.